suatu hutan, hiduplah keluarga rusa. Ada ayah rusa, ibu rusa, dan anak rusa. Tiba-tiba Tubuhku sakit dan lemah sekali, Bu. Wah, tubuhmu panas sekali, wahai ayah rusa. Akan aku ambilkan obat dan beberapa makanan di dapur dulu ya. Anak rusa tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya. Lalu saat ibu rusa keluar kamar dan hendak pergi ke dapur, anak rusa bertanya kepada sang ibu tentang kondisi ayahnya. Bagaimana, Bu? Apakah ayah sedang sakit? Benar, anakku. Ayahmu sedang demam dan badannya lemah sekali. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Sebetulnya ada rumput ajaib milik si domba untuk dijadikan obat. Biar agar ayahmu lekas sembuh. Tapi rumput itu agak jauh di tengah hutan. Ibu ingin mengambilnya, tetapi ibu tidak tega untuk meninggalkan ayahmu. Bagaimana kalau aku saja yang akan mengambilnya? Sepertinya aku akan bisa mengambilkan rumput itu untuk ayah. Apakah kamu yakin, wahai anakku? Apakah kamu yakin, wahai anakku? Hutan sungguh luas dan jauh. Aku yakin, Bu. Selama ibu merestukanku serta memberikan doa. Baiklah, Nan. Ibu minta tolong ya, hati-hati di jalan. Pergilah si anak rusa untuk mencari rumput ajaib. Tapi tiba-tiba anak rusa bertemu sungai yang besar. Wah, bagaimana cara bisa lewat sungai ini ya? Sungai ini sudah besar dan luas. Anak rusa mencari cara dan pada akhirnya ia menemukan papan kayu dan sebuah ranting besar yang akan ia jadikan sebagai perahu dan dayung untuk menyeberangi sungai. Anak rusa terus mendayung dan mendayung hingga akhirnya ia sampai di tepi seberang. Alhamdulillah, akhirnya aku sampai di tepi seberang. Anak rusa melanjutkan perjalanannya, namun lagi-lagi ia menemui rintangan. Anak rusa terjebak oleh kumbangan lumpur yang besar. Wah, bagaimana ya caraku bisa melewati lumpur ini? Lumpur ini sungguh besar dan luas. Lama sekali anak rusa tidak menemukan cara. Anak rusa mulai bingung, ingin rasanya ia kembali pulang, tetapi ia teringat ayahnya yang sedang sakit. Anak rusa pun duduk di sebuah batu yang cukup besar. Sambil berpikir, tiba-tiba anak rusa pun mencari batu untuk melewati lumpur tersebut. Batu ini sungguh berat sekali. Tapi aku harus berusaha. Sampai akhirnya anak rusa pun berhasil melewati lumpur itu dan melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya ia pun tiba di padang rumput. Anak rusa bertemu bapak domba yang memiliki rumput ajaib. 3. Assalamualaikum, bapak domba. Waalaikumsalam. Anak rusa, kenapa kamu datang jauh-jauh dari apa ada yang bisa bantu? Ya, bapak domba, aku kesini untuk meminta padamu untuk mencari sebagai obat ikhtiar agar ayahku lekas sembuh. Oh, rupanya kau sungguh anak luar biasa. Kalau begitu saya mengambil rumputnya itu. Kau tunggulah di sini. 3. Akhirnya anak rusa pun mendapatkan rumput tersebut. Ia berpamitan untuk pulang kepada bapak domba dan melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Assalamualaikum, Bu. Ini rumput ajaibnya. Alhamdulillah, aku berhasil mendapatkan rumput ajaib ini.
engkau sudah membantu ibu. Lalu ibu rusa memberikan rumput ajaib itu sebagai obat untuk ayah rusa dengan izin Allah. 3 hari kemudian ayah rusa sehat kembali dan keluarga kecil rusa itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapat dari mendongeng tadi? Yang benar, yang pertama kita harus bersungguh-sungguh. Ada sebuah pepatah yang berbunyi manjada wajada. Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Allah pun berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sabulana wa innallaha ma'al muhsinin. Yang kedua orang-orang. 3. Nah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang kita bisa dapat dari mendongeng tadi? Yang benar, yang pertama kita harus bersungguh-sungguh. Ada sebuah pepatah yang berbunyi manjada wajada. Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia pasti akan berhasil. Allah pun berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad di dalam mencari ridho kami, maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, dalam setiap usaha dan keinginan kita hendaknya meminta restu atau ridho kepada kedua orang tua, karena ridhollahi fi ridhol walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidaini, yang artinya ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Jadi kita semua harus bersungguh-sungguh